Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه للعلامة عبد الله بعلوي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din thumma salatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kok hilang yang di Oke. Geser dikit. Alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian dari kitab Sulul Mutafiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, masuk di bab thaharah dan salat. Terakhir kita masuk di fasal wajib wudu. Wajib atau rukun. Jadi furud, farad wa furuduhu. Wa furuduhu, maksud dari kewajiban-kewajiban di sini artinya adalah rukun. Artinya apa? Rukun. Di dalam wudu dan dalam ibadah-ibadah kita mesti mengenal yang disebut dengan rukun, yang disebut dengan syarat, yang disebut dengan pembatal. Ada 3 istilah yang penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah rukun. Apa itu rukun? Apa itu rukun? Rukun apa aja? Rukun wudu, rukun salat, apa artinya? Cara itu kaifiyah. Kalau cara itu kaifiyah. Kalau rukun apa? Sesuatu yang mesti dipenuhi atau yang mesti ditunaikan, yang mesti dilakukan. Sesuatu yang mesti ditunaikan dan merupakan bagian dari ibadah tersebut. Misal, kalau kita berbicara rukun wudu yang pertama kemarin apa? Niat. Berarti niat ini harus ditunaikan. Ini yang pertama, niat harus ditunaikan. Ya. Yang kedua, Ya. Kameranya mati. Oh, kamera mati. Bentar. Oke. Sesuatu yang mesti ditunaikan dan merupakan bagian dari ibadah tersebut. Apabila pertama misalnya kemarin kita membahas niat. Niat itu mesti ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, maka berarti tidak sah wudu kita. Dan dengan kita memahami bahwa niat adalah rukun,
niat itu bagian dari ibadah tersebut, bukan sesuatu yang terpisah. Jadi niat itu bagian dari wudu. Begitu. Ini yang namanya rukun. Misalnya kalau sholat, takbiratul ihram. Wudu kemarin kita bahas membasuh wajah. Itu adalah rukun. Berarti kalau tidak ada basuhan, maka tidak sah wudunya. Ada basuhan tapi tidak seluruh wajah juga tidak sah wudunya. Begitu. Yang kedua, ada yang namanya syarat. Apa syarat? Apa syarat? Apa aja syarat? Harus ditunaikan nggak? Syarat harus ditunaikan nggak? Harus ditunaikan. Berarti sesuatu yang mesti ditunaikan juga dia. Sesuatu yang mesti ditunaikan. Supaya apa? Supaya sah ibadahnya. Tapi bukan bagian dari ibadah tersebut. Biasanya dilakukan sebelumnya. Misal, syarat sahnya sholat adalah suci dari berhadas. Suci dari hadas. Maka berarti dia harus menunaikan itu dulu sebelum sholat. Begitu. Wudu bagian dari sholat bukan? Bukan. Wudu bisa dilakukan kapanpun. Tapi dia menjadi syaratnya sholat. Dan yang namanya rukun maupun syarat harus terpenuhi seluruhnya. Harus ditunaikan seluruhnya. Kalau ada satu saja yang tidak tertunaikan, maka ibadah kita tidak sah. Kalau ada satu saja yang tidak tertunaikan, maka ibadah kita tidak sah. Suka ada yang protes kalau ngomong tidak sah itu. Apa yang protesnya? Yang berhak menentukan sah atau tidak itu cuma Allah. Ini orang belum bisa membedakan antara ijza dengan jaza. Ijza dengan jaza. Apa itu ijza? Ijza itu sah tidaknya ibadah. Sah tidaknya ibadah. Yang kedua jaza. Apa jaza? Balasan pahala. Yang merupakan hak prerogatifnya Allah, yang nanti ketahuannya itu di akhirat bukan di dunia, ijza atau jaza? Jaza, ini di akhirat nih. Gimana Allah nanti pokoknya mah. Di akhirat gimana nanti? Begitu. Adapun urusan kita di dunia adalah ini. Urusan kita di dunia itu ibadah kita ijza belum. Gimana taunya? Pertanyaan. Gimana taunya ibadah kita ini ijza atau belum? Ya taunya dari Al-Quran, dari Sunnah. Dan dari Sunnah. Tidak ada ulama yang mengambil rujukan, apalagi urusan agama, itu dari Injil, nggak ada. Gimana kita bisa nyari tahu wudhu kita sah atau enggak? Baca aja itu Taurat sama Injil. Ya bukanlah. Dari Al-Quran, dari Sunnah. Kalau misalnya saya tanya, coba, kita sekarang lagi bahas wudhu kan? Ya, coba, mana ayat Al-Quran yang bilang, kalau misalnya kita salah satu anggota wudhu tidak terbasuh, itu tidak sah wudhunya. Ayatnya ada enggak?
Ada nggak ayatnya? Hah? It- Kalau ayat hanya berbicara tata cara, tapi nggak ngomongin ijza atau enggak kan? Di hadis ada nggak? Hadis, kalau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wailun lil aqab misalnya, wailun lil aqab, celakalah, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit yang tidak terbasuh. Kan tumit doang. Kalau siku tidak terbasuh, kalau wajah tidak terbasuh, mana hadisnya? Enggak, hadisnya kan tumit doang. Kalau siku tidak terbasuh, jari tidak terbasuh ada enggak? Nah dalilnya. Makanya yang namanya Quran Sunnah saja belum cukup. Maksudnya belum cukup itu bagaimana? Ini ibarat bahan mentah. Yang namanya bahan mentah mesti diolah. Apakah setiap orang bisa mengolah? Tidak. Maka siapa yang bisa mengolah? Orang yang punya ilmunya. Tidak setiap orang itu bisa mengolah bahan mentah. Begitu. Oleh karena itu, tidak setiap orang bisa langsung mengambil dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Ada yang namanya ijtihad. Ijtihad itu usaha. Siapa yang boleh berijtihad? Hanya orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang tidak berilmu gak akan benar ijtihadnya. Udah pasti lebih banyak rusaknya daripada benernya. Itu udah pasti dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun. Seperti yang sempat dicontohkan. Ngebenerin HP. Misal kita mau ngebenerin HP. Misalnya sebagian asatidzah ada yang HP-nya rusak. Terus saya bilang begini, benerin aja sama saya. Pas ditanya kan, emang bisa? Berilmu apa enggak? Itu bahasa lainnya. Terus saya bilang, gampang cuma benerin HP doang mah. Emang pernah? Saya bilang, belum pernah. Loh, terus berani bilang gampang dari mana? Kan ada tutorialnya di YouTube. Berani enggak ngebenerin HP ke saya? Berani nggak ngebenerin HP ke saya? Kenapa nggak berani? Kan ada tutorial di YouTube, alat-alatnya bisa saya beli. Di Shopee banyak alat-alatnya, baut-bautnya ada, lem-lemnya ada. Kenapa nggak berani? Dalam urusan HP aja kita pertanyakan kredibilitas keilmuan seseorang. Apalagi dalam ngolah dalil. Makanya sempat saya sampaikan, hanya orang bodoh yang beranggapan setiap muslim itu bisa ngolah Quran Sunnah. Yang ngolah HP aja banyak yang nggak bisa. Begitu. Urusan HP simple, tapi banyak orang yang nggak bisa untuk mengolahnya. Jangankan menservis HP, pakai HP aja banyak yang nggak bisa. Butuh belajar. Loh apalagi Al-Quran sama Sunnah. Begitu. Allah sudah memberikan ayat dengan bahasa yang sangat mudah. Nabi pun sudah memberikan kalimat dengan bahasa yang sangat mudah. Yang jadi masalah itu bukan redaksi dari Allahnya, bukan redaksi dari Nabinya. Yang jadi masalah itu kitanya nggak nyampe untuk memahaminya. Begitu. Kalau kita nggak belajar, begitu ya. Jadi ada ijtihad. Makanya nanti dari ijtihad ini muncul rukun, syarat, itu muncul. Begitu. Dari ijtihad. Dan itu harus ditelusuri. Ayatnya ditelusuri satu-satu. Istiqra namanya, menelusuri. Hadisnya ditelusuri satu-satu. Boleh nggak kita melakukan hal itu? Silahkan kalau sanggup. Silahkan kalau sanggup. Bahkan pembatal. Yang ketiga adalah pembatal. Pembatal itu apa? Sesuatu yang tidak boleh ada dalam ibadah. Sesuatu yang membuat ibadah tidak sah. Walaupun membuat ibadah tidak sah. Walaupun hanya terjadi satu.
Tidak sah. Walaupun hanya satu. Misalnya pembatal wudhu apa aja? Eja, janji jangan tidur. Nih, lempar sama ini ya. Tadi janji jangan tidur tadi siang kan? Nggak akan tidur siang. Oke, nggak akan tidur siang. Syaratnya apa? Malamnya jangan tidur. Udah janji loh. Harus ditepati. Laki-laki gentle harus ditepati. Tadi siang bilang kalau malam tidur apa? Oke, nggak tidur nggak apa-apa siang. Yang penting malamnya jangan tidur kan? Kalau malam tidur apa tadi siang perjanjiannya? Kalau tadi siang, hah? Males ngomong. Males ngomong. Nggak tepat janji berarti kamu kalau misalnya begitu. Harus tepat janji lah. Pembatal wudhu apa aja? Contohnya, pembatal wudhu. Misalnya buang angin. Cukup buang angin. Pembatal wudhu kan banyak. Nggak mesti semuanya dipenuhi. Kalau rukun sama syarat harus semuanya dipenuhi. Kalau pembatal cukup satu aja. Nggak mesti semuanya. Kenapa udah buang angin kok belum wudhu lagi? Kan baru buang angin doang kan? Belum ini. Enggak begitu. Ya. Cukup dengan satu pembatal sudah batal. Tidak sah ibadahnya. Begitu. Ini pun sama. Di dalam ayat nggak disebutkan. Ayat berapa? Hadis. Banyak hadisnya. Kadang-kadang ada perbedaan. Yang satu bilang batal, yang satu bilang nggak batal, yang satu bilang Nabi ini bilang harus berwudu. Terus yang lain bilang enggak berwudu. Gimana? Butuh apa? Lagi-lagi butuh ijtihad. Maka untuk mengetahui mana yang ijza itu bisa kita lakukan di dunia. Tapi memang kalau kita belum berilmu, kita belum bisa menelusurinya sendiri. Terus berarti bagaimana ya diserahkan pada para ulama. Maka kalau jaza itu mutlak, nanti urusan Allah di akhirat. Nah kalau ijza ini kita serahkan kepada para ulama, orang-orang yang berilmu. Tapi para ulama itu juga berfatwa, berijtihad, landasannya jelas Quran Sunnah juga. Bukan ngarang. Tidak ada ulama yang landasannya itu misalnya apa? Selain Taurat, Injil, nggak mungkin begitu. Itu pasti ada dalilnya Al-Quran maupun Sunnah. Begitu. Baik. Ini berkaitan dengan poin-poin yang masih ada hubungannya dengan rukun. Maka fardu di sini adalah maknanya rukun. Dan kita bahas bahwa di antara rukun adalah niat dan juga ghusl al-wajh. Ya, kita sudah bahas ya. Makna ghusl itu apa? Makna ghusl itu secara prakteknya bagaimana ghusl yang disebut dengan ghusl? Mengalirkan air. Mengalirkan air, itu yang paling akurat. Mengalirkan air. Jadi harus ada air yang mengalir. Ghusl. Oleh karena itu segala macam jenis perbuatan kalau tujuannya bermaksud membasuh wajah harus ada aliran air. Kemudian para ulama berbeda pendapat, tambahannya apakah cukup dialirkan atau mesti ada usapan? Mesti ada dalak istilahnya. Dalam mazhab Syafi'i cukup dialirkan. Makanya pakai shower bisa, nyemplung di kolam juga bisa dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki harus ditambah dalak. Selain dibasuh, dialirkan, sudah mengalir, diusap semuanya, diratakan. Meratakannya itu wajib. Dalam mazhab Syafi'i meratakannya sunnah. Al-wajah juga sudah kita bahas batasan wajah. Dan kemarin sudah ada juga hasil diskusi, memang belum ada ya yang menyatakan si rambut ati-ati ini tidak atau dimaafkan untuk tidak dibasuh begitu. Jadi rambut ati-ati yang tumbuhnya itu benar-benar di depan telinga, bukan tumbuh yang di atas atau di belakang telinga. Ya, itu bukan. Jadi yang benar-benar di depan telinga, maka itu bagian dari wajah. Tumbuhnya itu. Jadi dicari akarnya, tumbuhnya di mana dia. Begitu ya. Sudah saya kirim gambarnya kan yang ada garis. Nah, yang tumbuh di bawah garis itu, maka itu harus dibasuh. Begitu. Jadi kalau misalnya memungkinkan untuk dipotong, ya dipotong sedikit supaya nggak terlalu panjang. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkaitan dengan jenggot atau rambut apapun itu yang tumbuh di wajah, kalau lebat maka tidak wajib dibasuh bagian dalamnya.
Kalau lebat tidak wajib dibasuh bagian dalam. Tapi kalau tipis wajib. Jadi kalau tipis harus dialirkan. Begitu. Harus dialirkan kalau tipis. Allahu a'lam bissawab. Kemudian kita lanjutkan. Ats-tsalitsu, adapun rukun yang ketiga, ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh, kita sudah bahas makna membasuh itu apa? Al yadaini, dua tangan. Ma'a dan. Jadi ma'a ini bersama, berarti di sini termasuk bagian yang wajib dibasuh adalah al mirfaqaini, dua siku. Jadi dua siku ini termasuk bagian yang mesti dibasuh. Makanya di sini kalimatnya ma'a, bersama, supaya jelas. Begitu. Wa ma 'alaihima, juga apa-apa yang ada di atas, di antara tangan sampai siku tersebut. Apa aja yang ada di atas itu semuanya. Kasya'ri dzira', seperti apa? Seperti rambut-rambut atau bulu-bulu. Begitu. Semuanya tuh. Jadi bulu-bulu yang ada di sini di mana? Di kuku-kuku. Maka berarti hati-hati bagian dalam kuku. Jangan sampai juga tidak terbasuh. Jangan sampai juga terhalang oleh tanah ya. Terhalang oleh tanah. Biasanya kita kotor habis kerja, habis ngurus taman, habis ngurus apa, begitu kan? Nah itu jangan sampai kemudian ada yang menghalangi masuknya air atau mengalirnya air ke kulit kita. Begitu. Jadi harus semua yang terbasuh di sini. Semua terbasuh. Dan sunahnya adalah kanan dulu, 3 kali 3 kali. Kalau wajah, langsung kalau wajah ya, 3 kali. Kemudian adapun tangan sunahnya adalah kanan dulu. Jadi dibasuh dari ujung jari, mulai basuhannya itu dikucurkan airnya itu dari ujung jari, itu yang sunnah. Sampai ke siku. Kucurin sampai ke siku, berapa kali? 3 kali. 3 kali kanan, kemudian setelah itu 3 kali kiri. Diratakan. Begitu. 3 kali kiri. Dan dianjurkan untuk menambahnya. Lebih dari siku. Sampai mana batasnya? Sampai ketiak. Itu boleh. Tapi kalau lebih dari ketiak itu makruh. Karena sudah melampaui batas. Sudah berlebihan. Jadi maksimal sampai ketiak. Demikian. Ini tangan. Mudah ya. Ibu-ibu bagaimana berarti kalau wudhu di luar? Ya mau nggak mau harus tetap. Dialirkan dengan cara apapun. Bisa kalau misalnya di keran bisa dikucurin aja gitu kan, masukin. Kalau misalnya nggak mau dibuka bajunya, tapi bajunya basah. Iya nggak apa-apa bajunya basah. Emang kalau baju basah kenapa? Ntar bisa kering lagi kan. Kayak gitu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian cuma gara-gara baju basah wudhu jadi nggak dipakai wudhunya. Atau misalnya, ntar baju basah tayamum aja. Nggak bisa. Tayamum itu kalau ada kaitan dengan sakit, membahayakan jiwa, membahayakan baju mah enggak, apalagi cuma basah doang. Begitu ya. Jadi kalau misalnya nggak dilipat, baju ya nggak apa-apa, nggak dilipat, nggak usah lipat. Kalau memang yakin bisa mengalir airnya, tidak masalah. Dialirkan semuanya sampai yakin terkena seluruh bagian tangan. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Demikian. Apakah boleh kanan kiri? Jawabannya boleh, kalau sekedar boleh aja. Cuma kalau pertanyaan yang lebih utama mana? Kanan 3, kiri 3. Begitu. Bismillah. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Jelas ya? Mudah ya? Insyaallah mudah. Sela-sela yang penting lah, sela-sela. Pokoknya jangan sampai ada yang kelewat. Begitu. Ar-rabi' yang keempat. Mashur ra'si, mengusap kepala. Jadi yang diusap itu kepala, bukan rambut. Maksudnya apa? Karena kalau rambut berarti boleh ujung rambut yang panjang. Jawabannya enggak ya. Jadi bukan rambut tapi kepala. Atau rambut yang tumbuh di atas kepala, menggantikan kepala. Begitu. Sehingga kalau perempuan rambutnya panjang, terurai, rambutnya sampai perut, kalau misalnya di kedepannya bisa sampai perut misalnya begitu. Maka tidak sah rambut ujungnya doang diusap 3 kali, nggak sah.
Kenapa? Karena yang wajibnya adalah kepala. Kepala. Jadi benar-benar kepala. Seluruh kepala atau sebagian. Maka di sini para ulama beda pendapat. Coba dalilnya kayak gimana ayatnya? Wamsahu bi. Nah, itu gara-gara lafaz bi para ulama beda pendapat. Tapi kan ada terjemahannya. Ya terjemahannya nanti terjemahan ayat ini pasti akan mengikuti madhab masing-masing. Beda terjemahannya. Tergantung yang nerjemahinnya bermadhab apa itu. Saya yakin itu. Karena bi itu dalam bahasa Arab bisa bermakna ba'd, ya, bisa bermakna litab'id, cuma sebagian, atau bisa bermakna listighraq, bisa bermakna harus seluruhnya. Inilah yang membedakan lafaz bi. Begitu. Tapi kan Nabi nyontohin seluruhnya. Gitu ya kalau lihat hadis ya. Nah, ketika Nabi mencontohkan seluruhnya ini, maka apakah bernilai wajib seluruhnya atau sebatas sunnah saja seluruhnya? Beda lagi pendapat. Kenapa? Karena ternyata Nabi juga kadang mengusap sorbannya. Beda lagi pendapat lagi nih. Begitu kalau ada dalil. Jadi orang awam itu pasti pusing kalau dihadapkan pada hadis. Karena kebanyakan beda ini apalagi lagi. Seperti itu. Bagaimana dalam pandangan para ulama Syafi'iyah? Dalam pandangan ulama Syafi'iyah ini litab'id, hanya sebagian. Makanya di sini disampaikan mashur ra'si au ba'dihi, atau sebagian dari kepala. Oleh karena itu dalam madhab Syafi'i cukup misalnya rambut yang ada di sisi sini atau rambut yang ada di depan kalau perempuan akhwat pakai kerudung. Yang penting rambut yang tumbuh di atas kepala, sebagian kepala. Maka dalam mazhab Syafi'i, para ulama mazhab Syafi'i menggabungkan hadis-hadis yang ada sampai pada kesimpulan bahwa yang wajib adalah sebagian. Tapi kalau ingin membasuh seluruhnya, sunnah. Berarti lebih utama mana? Basuh seluruhnya. Bukan basuh, usap. Apa bedanya basuh sama usap? Di sini masah, usap. Apa bedanya basuh sama usap? Wajah basuh, ghusl. Tangan basuh, ghusl, mengalirkan air. Kalau masah gimana? Masah itu cukup membasahi. Baik dengan cara mengusapkan tangan yang basah atau dengan cara ngucurin air. Maka dalam mazhab Syafi'i boleh kalau misalnya perempuan nggak mau lepas kerudung dan susah buat ngusap, kecelakin aja air di atas kepala. Sampai tembus, kerasa kan tembus, ces. Nah udah berarti sah. Begitu, itu udah sah wudunya. Sebagian saja, sedikit. Berapa bagian rambut yang kena? Nggak perlu harus dihitung satu helai dua helai. Pokoknya bagian kepala yang penting. Nah, ketika kemudian dalil-dalil yang digabung, maka mazhab Syafi'i mengatakan yang wajib adalah sebagian, yang sunnah adalah seluruhan. Dan kalau misalnya kepala kita sedang dalam keadaan tertutup, misalnya pakai sorban, pakai peci atau pakai kerudung, maka boleh sebagian saja untuk yang wajibnya. Sunnahnya boleh di atas kepala. Karena Nabi pernah mengusap sorban. Maka diusaplah. Yang keduanya, yang ketiganya. Atau satu, masih satu bagian, satu berarti. Yang sunnahnya langsung aja 2, 3. Perempuan juga sama, yang akhwat. Cukup basahi tangan atau tadi dikucurkan air sedikit. Kemudian kalau pakai tangan berarti misalnya dimasukin kerudung depan sedikit, tek, udah kena bagian kepala udah. Maka berarti yang kedua yang ketiga sunnahnya cukup kerudungnya 2 kali. Begitu. Seperti itu. Supaya dapat pahala sunnah mengusap seluruh kepala. Begitu ya. Walau sya'ratan fi haddihi, walaupun hanya mengusap rambut di batas kepala tersebut. Jadi walaupun hanya rambutnya bukan kepalanya. Begitu ya. Jadi cukup mengusap sebagian rambut yang tumbuh di atas kepala kalau kita ada rambutnya, dan tentu saja langsung kepalanya kalau kita tidak memiliki rambut. Begitu.
Ini adalah rukun yang keempat. Mashur ra'si au ba'dihi. Berapa kali? Dalam madhab Syafi'i 3 kali. Karena dalam madhab Syafi'i hadis tentang salah-salah itu berlaku seluruhnya dari awal sampai akhir. Dimutlakan dari awal sampai akhir. 3 kali, 3 kali. Begitu. Jadi kumur-kumur 3 kali. Bahkan basmalah pun 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian kumur-kumur 3 kali, hidung 3 kali, wajah 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, usap kepala 3 kali. Al-khamis, yang kelima, ghaslur rijlaini, membasuh lagi, mengalirkan air pada 2 kaki. Berarti di sini yang namanya mengusap telinga itu hukumnya apa? Telinga mengusap hukumnya? Telinga dalam mazhab Syafi'i sunnah. Dalam mazhab yang lain, sebagian mazhab yang lain wajib karena bagian dari kepala. Begitu. Jadi beda pendapat di telinga nih. Dalam mazhab Syafi'i, telinga itu sesuatu yang terpisah, bukan bagian dari kepala. Sehingga sebelum membasuh kaki, ketika kita sudah mengusap kepala 3 kali, ambil air yang baru, basahi lagi tangan, kemudian baru telinga 3 kali. Telinga 3 kali. Telinga 3 kali. Begitu. Dan telinga 3 kali baru kaki. Adapun dalam mazhab yang lain, telinga menjadi bagian yang tidak terpisah dari kepala. Sehingga dia harus sekali usapan langsung. Habis kepala, dibalikan langsung telinga. 1, 2, 3. Nah, ini dalam mazhab yang lain wajib seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Begitu. Al-khamisu, yang kelima adalah ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Maka membasuh lagi di sini, mengalirkan air lagi. Apa? 2 kaki. Dari mana ke mana? Maka dari ujung kaki beserta ka'abnya. Ka'ab itu apa? Sesuatu yang menonjol di kaki. Ka'ab itu namanya. Maksudnya mata kaki, 2 mata kaki. Dua mata kaki. Itu batas minimal 2 mata kaki. Boleh ditambah sampai mana? Boleh ditambah sampai lutut. Jangan lebih dari lutut karena makruh. Sudah berlebihan. Jadi batas sampai lutut maksimal. Minimalnya di mata kaki, maksimalnya di lutut. Dan yang menarik di sini, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Dalam riwayat Hafs dan sebagian ulama. Tapi menariknya, dalam riwayat yang lain, nggak usah jauh-jauh, saudara seperguruannya Hafs, Imam Syu'bah, ternyata membaca wa arjulikum. Memangnya apa manfaatnya atau apa perbedaannya? Beda makna enggak? Beda makna. Beda hukum enggak? Beda hukum. Beda makna dan beda hukum. Maka ketika kita membaca arjulakum, fathah, kaki dibasuh. Karena dia kembalinya ke faghsilu. Berarti ayatnya berbunyi faghsilu arjulakum. Tapi kalau kita bacanya kasrah, maka dia kaki diusap, masah, atau dibasahi saja. Seperti kepala. Kenapa? Karena takdirnya nanti ayatnya, wawnya kembali kepada wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi arjulikum. Baca terjemahan gak akan bisa dapat ini. Gimana caranya mengeluarkan hukum dari terjemahan? Gak paham qiraat lagi. Sudahlah gitu ya. Makanya aneh orang kalau misalnya gak paham ini, gak paham itu, tapi banyak berbicara agama,
Ya, repot. Yang lebih parah lagi orang yang mengikutinya sebetulnya. Iya, lebih parah lagi itu. Kok bisa ada yang ngikutin orang-orang seperti itu? Ya di Indonesia gitu ya. Yang aneh-aneh diikutin, yang benar-benar dijauhin. Maka di sini perhatikan dalam mazhab Syafi'i dan juga pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, maka membaca dengan lam fathah itu dalam keadaan normal kaki. Lah terus gimana ini yang kasroh? Apakah artinya kita boleh mengusap? Nah, menurut Syiah, mereka kaki diusap. Mazhabnya Syiah. Kaki diusap. Kenapa? Karena bacaan kasroh. Atau karena ada yang baca kasroh. Tapi dalam madhabnya Sunni, ahlu sunnah, bukan kaki yang diusap. Kalau mengusap itu adalah au mashul khuffa, hanya berlaku bagi khuf. Hanya berlaku bagi khuf saja. Ini diusap. Bagian atasnya. Apa itu khuf? Ada idza kamalat atau kamulat syurutuhu. Tapi bolehnya mengusap khuf itu kalau tercapai syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Di sini nggak dijelasin. Di Muqaddimah Hadramiyah ada tuh syarat-syaratnya. Nah, sebentar. Khuf itu apa? Apa khuf itu? Kanur apa? Khuf. Dalam madhab Syafi'i, khuf itu adalah sesuatu yang dikenakan di kaki. Syaratnya dikenakannya di kaki, bisa digunakan berjalan normal di atas khuf itu. Jadi kita bisa pakai jalan. Kalau misalnya nggak bisa dipakai jalan berarti bukan khuf. Kemudian menutupi mata kaki. Kemudian tidak tembus air. Tidak tembus air kecuali pada bagian jahitan. Maka boleh tembus kalau jahitan. Dipakainya di kaki, bisa berjalan normal, kita pakai khuf itu, jalan-jalan biasa normal, mau ke warung, mau ke kampus, bisa dipakai tuh. Berarti kalau misalnya bisa dipakai di kaki, tapi nggak bisa dipakai buat jalan normal, seperti apa misalnya? Seperti misalnya kaos kaki, kan nggak ada orang jalan-jalan pakai kaos kaki, nggak ada. Walaupun menutupi mata kaki gitu ya, nggak bisa. Atau bisa berjalan normal tapi mata kaki nggak tertutup, seperti apa? Seperti sendal. Sendal itu nggak menutupi mata kaki, maka bukan khuf dia. Dan tidak tembus berarti nggak cukup pakai sepatu kets misalnya yang bahannya kain, walaupun menutup mata kaki. Karena sepatu kets biasa yang bahannya kain itu bisa tembus. Berarti bahannya harus apa? Ya harus yang tidak tembus air. Contohnya kulit. Makannya orang-orang Arab yang namanya khuf itu pasti kulit. Atau bahan yang mirip kulit. Sekarang udah banyak yang jual tuh di online shop. Coba aja dicari khuf keluar itu. Begitu. Biasanya kulit. Kalau yang produk Indonesia kulit sapi atau kulit kambing biasanya tuh. Itu khuf. Seperti itu. Biasanya orang-orang Arab itu mengenakan khuf pada musim dingin. Jadi khuf ini nggak dilepas-lepas. Di luar dipakai, di dalam pun dipakai. Cuma nggak dipakai perang. Kalau dipakai perang ada sepatu khusus. Jadi, atau kalau misalnya perjalanan jauh, ada sepatu khusus. Kalau perjalanan dekat, pakai khuf itu. Begitu. Hanya memang ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Seperti misalnya tidak tembus air. Ini dalam mazhab Hambali kalau tidak khilaf, tidak disyaratkan. Makanya dalam mazhab Hambali, kaos kaki pun masih bisa masuk.
Karena tidak disyaratkan tembus air. Yang penting berarti nutup mata kaki. Tebel, kaos kaki yang tebel. Kayak misalnya kita naik gunung, berarti dalam mazhab Hambali nggak perlu lepas kaos kaki. Kalaupun lepas sepatu. Sepatu dilepas, kaos kaki diusap. Dalam mazhab Hambali seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Kenapa? Karena kalau misalnya tembus air, apa faidahnya kita nggak ngelepas? Kan airnya tembus ke kaki. Ya udah kakinya aja langsung. Begitu. Jadi hilang manfaatnya. Kan tujuannya kita ngusap khuf itu supaya kaki nggak kena. Lah ini kakinya kena lagi tembus itu gimana? Begitu. Ya, alasan mazhab Syafi'i seperti itu. Begitu. Ya. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Seperti itu wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir as-sadisu at-tartibu hakadha. Dan yang terakhir yang keenam adalah tertib urutannya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan tertib, tidak menjadikan tertib itu rukun. Begitu. Kalau dalam mazhab Hanafi rukunnya wudu itu 4 aja yang ada dalam Al-Qur'an. Sedangkan mazhab Syafi'i menambah 1 di awal, menambah 1 di akhir. 1 di awalnya niat, 1 di akhirnya tertib. Biasanya begitu urutannya. Tertib itu di akhir. Begitu. Mazhab yang lain ada lagi yang nambahin. Seperti apa kemarin? Dalek. Diusap kuat, alirkan dengan tangan, itu ada yang mewajibkan. Seperti itu. Jadi beda. Jadi yang disepakati rukun wudu itu 4. Yang disepakati para ulama rukun wudu itu 4 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Ini disepakati para ulama ijma'. Makanya sangat disayangkan kalau misalnya ada orang mubaligh, da'i besar, doktor, lulusan Timur Tengah, bilang wudu itu yang wajib cuma 2. Ini keluar dari ijma'. Makanya disayangkan, oh dokter bidang agama kok nggak paham rukun wudu. Lo terus ngapain aja gitu kan selama belajar di sana. Sangat disayangkan. Dan itu sempat tersebar tuh videonya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan rukun wudu itu 2, ini jelas keliru. Menurut siapa? Menurut kesepakatan ulama. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran aja bilang 4. Yang 2 itu apa? Tayamum. Yang 2 itu tayamum. Dan sepertinya beliau itu bukan salah ngomong. Karena saya pernah menemukan 2 momen yang berbeda jawaban yang sama dari beliau itu. Di satu pertanyaan ini, satu ketika ngejelasin, satu ketika menjawab pertanyaan kalau nggak salah. Begitu, sangat disayangkan. Allahu a'lam bishawab. Inilah rukun-rukun wudu. Jadi rukun wudu dalam mazhab Syafi'i ada 6. Saya ulangi, niat. Kemudian yang 4 dalilnya Al-Quran, niat dalilnya inamal a'malu binniyat. Terus tertib dalilnya apa? Niat dalilnya inamal a'malu binniyat. Yang 4 dalilnya ayat Al-Quran. Tertib dalilnya apa? Apa dalilnya tertib? Tertib itu berurutan, nggak boleh diubah-ubah urutannya. Dalam mazhab Syafi'i wajib tertib, dalam mazhab Hanafi tidak. Apa dalil wajib tertib? Al-Quran. Mana? Yaitu urutan Al-Quran. Ayatnya berkata seperti itu dan tidaklah ayat itu mengatakan dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 kecuali kita harus melakukannya seperti itu. Ulama mazhab Syafi'i dan juga ulama yang lain seperti ini. Tapi ulama Hanafiyah enggak mesti, tertib itu enggak mesti. Kita bisa misalnya kaki dulu baru wajah, itu masih sah. Begitu ya. Ulama yang lain nambahin tadi dalak. Ulama yang lain nambahin apa lagi? Muwalah. Muwalah itu enggak boleh nunggu kering. Jadi antara satu anggota ke anggota tubuh yang lain enggak boleh nunggu kering. Kalau kering harus diulang dari awal. Dalam mazhab Syafi'i boleh ditunda enggak? Boleh selama enggak batal. Misal kita lagi wudu nih, udah wajah, ternyata pompa air mati. Aduh mati.
Kenapa ini? Dibenerin dulu. Pak, lama gak benerinnya? Enggak, paling sejam. Ya udah nggak apa-apa, saya tunggu sholatnya ntar aja deh. Karena ada air sejam dan waktu sholat masih ada, nggak boleh tayamum. Belum boleh tayamum itu. Karena kalau pun tayamum harus diulang. Udah jelas nanti ada. Begitu kan. Kayak nunggu sejam. Kering nggak? Pasti kering lah. Jangan kan sejam. Di Depok 5-10 menit aja kering. Gitu kan. Udah kering. Udah nyala? Alhamdulillah nyala. Pertanyaan, apakah wajib diulang dari awal atau tinggal nerusin? Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tidak mengalami batal, cukup diteruskan. Lanjutin aja. Langsung niat lagi, niat melanjutkan wudhu. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Sebagian mazhab yang lain gimana? Nggak bisa, harus diulang dari awal. Ya. Jadi ada sebagian yang kayaknya lebih berat Syafi'i, ada sebagian yang justru lebih ringan dalam mazhab Syafi'i. Begitu. Itu namanya mualah, berkesinambungan. Bagaimana kalau ada anggota wudhu yang kelewat? Apakah harus diulang dari awal? Atau bagaimana? Misal, basuh wajah, tiba-tiba langsung basuh kaki. Atau wajah nggak deh, kumur-kumur. Kalau wajah nggak dari awal. Wajah udah, kemudian tangan, kemudian kaki. Berarti apa yang belum? Kepala. Apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian, kalau gitu saya usap aja di kepala, karena tadi belum. Udah. Sah nggak kayak gitu? Ya, nggak sah menurut mazhab Syafi'i dan jumhur karena harus tertib. Berarti yang harus dilakukan apa? Apakah diulang dari awal? Nggak mesti dalam mazhab Syafi'i, nggak mesti diulang dari awal. Walaupun sudah kering, nggak mesti diulang dari awal. Apa yang dilakukan? Mengusap kepala, kemudian lanjutkan dari kepala setelahnya sampai akhir. Mengusap kepala, lanjutkan dari kepala setelahnya sampai akhir. Begitu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Langsung masuk ke bagian yang tadi terlupa, lanjutkan sampai akhir. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hal-hal seperti ini nggak akan kita temukan dalil tekstualnya dari Al-Quran kayak gimana, dari hadis kayak gimana. Dapatnya dari mana? Penjelasan para ulama. Bismillah. Maka lagi-lagi kita tidak bisa langsung mengolah semua dalil itu sendirian kalau kita nggak berilmu. Butuh ulama. Begitu. Allah. Gimana? Ada lagi? Dalak itu maliki. Saya nggak tahu kalau Hambali wajib nggak ya. Kalau maliki itu wajib. Gimana yang di Zoom? Tafadhali, silakan. Insya Allah Ustaz. Terkait mengusap kepala Ustaz. Tadi kan yang saya dengar itu kalau bagi akhwat, andai kata tidak memungkinkan untuk bisa membuka hijabnya, bisa dengan meneteskan air dari atas kepala ya Ustaz? Betul. Jika demikian, apakah itu bisa diartikan bahwa mengusap kepala itu bisa dengan sekedar memindahkan air Ustaz? Sehingga makanya tadi saya sampaikan, makna masah itu adalah membasahi. Makna masah tadi sudah disampaikan, membasahi. Makna masah itu membasahi. Nah, di sini masah kan? Masah itu apa? Membasahi. Membasahi itu dengan cara apa? Bisa dengan cara tangan kita dibasahi, kemudian rambut dibasahi dengan tangan tersebut, atau dengan meneteskan air. Begitu. Jadi membasahi. Membuat jadi basah. Begitu. Nah, Ustaz, berarti kalau seandainya dalam kondisi tertentu nih, misal kita pakai kain basah untuk mengusap, apa itu bisa sah, Ustaz? Bisa, pakai apapun itu. Nggak mesti pakai tangan. Nggak mesti pakai tangan. Jadi yang penting basah. Kalau misalnya harus pakai tangan, gimana nggak punya tangan? Nggak mesti harus pakai tangan. Pakai apapun itu yang penting basah. Yang penting airnya suci, si kainnya juga suci,
Begitu. Dan nggak tercampur, si kainnya itu tidak mengubah air. Misalnya kain mengubah air kayak gimana? Kainnya berwarna dan warnanya ini luntur. Kan ngubah air dia berarti. Begitu. Wallahu a'lam. Atau kainnya najis maka nggak sah. Ya. Nah, Seperti itu. Wa jazakumullah khairan barakallahu. Nggak mesti harus pakai tangan. Pakai kaki juga kalau bisa aja, boleh aja. Kalau memang bisa. Maka boleh. Mau pakai tangan sendiri, mau pakai tangan orang lain, tangan adik usapin, ya boleh. Begitu. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang tanyakan? Disilakan. Iya. Yang penting tangan basah. Jadi untuk mengusap kepala dan telinga, yang penting tangan dalam keadaan basah. Mau dicelupin ke bak, ke ember itu gak masalah. Karena kita gak lagi berwudu anggota tangan. Udah selesai kan tangan kan? Tangan udah selesai, kita celupin ke ember, ya gak apa-apa. Ini untuk membasahi kepala. Gak ada hubungannya. Begitu. Gak jadi musta'mal si air yang di embernya. Atau kalau dari keran ya di keran. Begitu. Yang penting dipastikan airnya suci dan mensucikan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya. Ini Ustadz, andai kan misal kita setelah meneteskan air dari atas kerudung nih misal, kita tidak tahu. Terus ternyata saat kita nyuci, mungkin tadi kerudungnya baru dipakai kali Ustadz ya. Saat kita nyuci, ternyata kerudungnya itu luntur Ustadz. Tapi udah selesai sholat Ustadz. Nah itu gimana? Lunturnya itu mengubah air yang mengalir atau air yang menetes atau enggak? Itu yang pertama. Apakah lunturnya ini diperkirakan bisa mengubah air yang menetes atau tidak? Sehingga airnya menjadi air yang tidak mensucikan. Begitu kan? Atau tidak? Begitu. Maka ini silakan diperkirakan. Kalau misalnya kayaknya luntur ini kalau digosok nih, kalau disikat baru luntur, atau kalau direndam lama baru luntur. Kalau tetes doang mah kayaknya nggak luntur, ya udah, begitu, aman. Tapi kalau misalnya, wah ini tetes dikit aja, catnya udah kemana-mana, berarti tadi yang nempel ke kepala itu bukan lagi air yang masih suci dan mensucikan, tapi sudah air bercampur dengan pewarna, karena lunturnya parah. Berarti kan itu belum air yang suci mensucikan. Ibarat kita nyelupin tangan di air pewarna, air yang sudah diwarnai. Sah nggak? Ya nggak sah. Berarti bagaimana? Ya harus diulang. Seperti itu. Kalau yakin dalam keadaan demikian. Seperti itu. Sama seperti orang yang selesai sholat, kemudian dia lupa dalam keadaan berhadas. Belum wudu, gimana? Diulang gak sholatnya? Diulang lah. Diulang, sholatnya diulang. Karena gak sah, belum ijza. Tadi belum ijza itu. Mana? Belum ijza. Sedangkan ijza itu harus di dunia. Di akhirat, ya mudah-mudahan tetap dapatnya 2 pahala di akhirat. Pahala tadi sholat gak sengaja atau yang belum bersuci itu terdapat pahala, mudah-mudahan. Yang kedua pun dapat pahala kan. Mudah-mudahan begitu. Karena Allah tidak akan menyanyiakan amalan seorang hamba. Cuma yang jadi masalah kita harus ijza dulu di dunia. Itu yang penting. Harus ijza dulu di dunia. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ada lagi yang disampaikan? Disilakan. Tidak ada, kita lanjutkan. Fasal. Bagian berikutnya. Fasal. Wa yanqudul wudu'a, berkaitan dengan pembatal. Pembatal itu apa? Sesuatu yang dapat membuat ibadah tidak ijza, tidak sah. Batal, harus diulang dari awal. Jadi kalau misalnya sudah ada istilah batal, berarti harus ngulang dari awal. Mengulang. Jadi yang namanya batal itu harus diulang. Nggak bisa dilanjutkan. Kalau sudah batal, harus diulang. Begitu. Wa yanqudul wudu'a, dan yang bisa membatalkan wudu itu, yang bisa membuat wudu itu batal, apa saja? Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini ilal mani,
Ini yang pertama. Apapun, mak di sini apapun. Apapun yang keluar dari dua jalan. Apapun itu. Apapun itu benar-benar apapun ya. Tidak terbatas. Nanti dibatasi oleh satu hal. Illa kecuali, nah ini doang yang dikecualikan. Apa itu? Al-mani. Kecuali mani. Selainnya tidak. Selainnya tidak. Apa sabilain dua jalan kubul dan dubur. Maka mak di sini mencakup seluruhnya. Apa misalnya? Cacing, batal. Angin, batal. Kotoran, batal. Benang misalnya, batal. Apapun itu batal. Apapun itu yang keluar dari sana membatalkan wudhu. Apapun itu. Jadi nggak usah nanya, kalau ini batal, kalau itu batal, apapun itu. Yang benar-benar keluar dari salah satu dua jalan. Kecuali cuma satu. Apa? Al-mani. Kenapa? Karena mani tidak menjadi sebab hadas kecil. Melainkan dia sebab hadas besar. Jadi nggak ada hubungan sama wudhu. Kenapa? Karena dia sudah ada konsekuensi lainnya yang lebih berat. Yaitu hadas besar. Begitu. Demikian. Jadi apapun yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, itu membatalkan wudhu. Bagaimana kalau misalnya kita kok kayak perasaan keluar habis wudhu, kok kayak keluar pipis, kok kayak keluar angin? Bagaimana kalau kayaknya dinilai enggak? Jawabannya enggak. Kayaknya itu tidak mengubah hukum yang sudah pasti. Apa yang pasti? Yang pasti saya sudah selesai wudhu, itu pasti sudah selesai wudhunya. Sempurna. Kemudian kayaknya pipis, kayaknya buang angin, itu adalah keraguan. Dan keraguan tidak menghilangkan kepastian. Makanya Nabi mengajarkan, misalnya kalau seseorang merasa belum tuntas pipisnya, kayaknya belum tuntas, selesai wudhu kok kayak ada yang keluar sedikit. Apa yang dilakukan? Dicipratkan air di celana. Cipratin yang banyak. Sehingga ketika kita melihat ada yang basah, itu adalah, kita husnudzon, itu adalah air cipratan yang tadi. Udah selesai. Jadi nggak usah mikir wudhu lagi. Kecuali kalau kita beneran yakin yang keluar itu pipis, itu mah ya harus wudhu lagi. Demikian pula dalam masalah buang angin. Nabi mengajarkan apa? Pokoknya cirinya harus terpenuhi. Apa cirinya? Cirinya buang angin yang benar-benar bisa jadi pembatal. Antara bau atau bersuara. Kalau baunya enggak ada, suaranya enggak ada, udah lanjutin. Begitu. Ini suaranya enggak ada, baunya enggak ada juga, ya udah lanjutin aja salatnya. Maka itu tidak dinilai. Begitu. Jadi jangan sampai kita terjatuh pada sesuatu yang kayaknya. Nah, kayak itu nggak bisa. Karena banyak orang yang belajar fikih malah justru tambah was-was. Ini salah berarti belajarnya. Belajar fikih itu harusnya tambah menghilangkan was-was. Tambah yakin dengan ibadah yang dilakukannya. Tapi memang ada orang yang punya penyakit, itu namanya penyakit was-was ya. Kalau sudah penyakit was-was bagaimana? Maka salah satu obat penyakit was-was adalah pilih pendapat yang paling ringan dari para ulama. Karena was-was kan pengennya yang berat terus. Dan itu setan, harus dilawan. Pilih pendapat yang paling ringan dari kalangan para ulama. Jadi kalau misalnya kata para ulama ini batal, ini enggak batal, pilih yang enggak batal gitu. Gitu. Semuanya yang paling ringan aja. Orang yang punya penyakit, ini khusus yang punya penyakit ya. Tapi kalau misalnya enggak punya penyakit was-was ya pilih yang paling yakin, yang membuat kita yakin. Ini yang pertama ya. Apapun yang keluar dari dua jalan. Begitu. Dan ini ijma', udah sepakat para ulama. Yang kedua, nah ini yang tadi pertama itu sepakat para ulama. Yang kedua, ini khilaf, para ulama beda pendapat.
Wa masu kubulil adami aw halqati duburihi. Menyentuh kubulil adami, menyentuh kubulnya anak Adam. Nah, berarti kalau misalnya bukan anak Adam, enggak. Pokoknya anak Adam berarti apa? Manusia. Suka ada yang nanya kalau jin gimana? Kubul. Kubul itu apa? Kemaluan. Kemaluan. Adam ya, Adam itu kan manusia. Terus gimana kalau jin? Ntar dulu, sebelum nanya hukumnya, coba dulu praktekin dulu kayak gimana. Kalau misalnya nggak bisa dipraktekin, nggak usah nanya hukumnya. Kubul itu kemaluan. Mohon maaf. Berarti kalau laki-laki, mohon maaf ya, assalamualaikum, yaitu batangnya, batang zakarnya itu kalau laki-laki. Kalau perempuan adalah tempat bahasanya, bibir dalamnya itu yang bisa membuat batal. Begitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Au halqati duburihi, atau lingkaran duburnya. Lingkaran dubur paham ya? Di dubur ada lingkaran, nah itu menyentuhnya bisa batal. Dengan apa yang bisa membuat batal? Bi batnil kaffi, dengan bagian dalam dari kaf, telapak tangan dalam. Telapak tangan dalam itu mana berarti? Yang ini. Hanya ini bagian depan, yang tampak dari depan. Inilah bagian dalam. Bagian samping dalam bukan? Bukan. Kan tampak dari depan. Yang samping kelihatan nggak kalau begini? Enggak kan? Yang tampak dari depan. Sehingga kalau nggak sengaja kesentuh ketowel, pakai punggung tangan nggak batal. Habis wudhu, misalnya. Pas wudhu, habis mandi, wudhunya nggak belum pakai anduk misalnya begitu. Wudhu, habis mandi, wudhu, kemudian ngambil anduk, ketowel, ketowel. Gimana nih? Tadi ketowelnya pakai apa? Pakai punggung, maka tidak batal. Ini dalilnya ada 2 hadis sebetulnya yang berkaitan dengan hal ini. Yang satu bilang batal, yang 2 bilang nggak batal. Nah, para ulama beda pendapat. Tarjihnya beda pendapat. Ya. Jadi tarjihnya itu beda pendapat. Yang satu menguatkan hadis A, yang lain menguatkan hadis B. Dalam mazhab yang lain nggak batal, dalam mazhab Syafi'i batal ini. Begitu. Mohon maaf, mau kemaluan sendiri, dubur sendiri ataupun orang lain, seperti misalnya ibu-ibu ketika nyebokin anak-anaknya, maka batal. Kalau tersentuh bagian bagian zakar maupun bagian dari duburnya. Begitu. Atau farjinya, kalau anaknya perempuan, itu batal. Kena kotorannya mah nggak batal. Kena kotoran itu nggak batal. Kena pipis, kena ee-nya dede bayi, itu nggak batal. Yang bikin batal itu adalah kemaluannya, menyentuh kemaluannya atau duburnya, itu baru batal. Begitu. Jadi kalau misalnya nyebokinnya itu di sekitarnya saja, yang nggak batal berarti. Selama tidak tersentuh bagian yang memang bisa membuat batal. Begitu. Kemudian bila hail, tanpa penghalang, sehingga kalau ada penghalang, apapun itu penghalangnya, tidak batal. Dari balik celana, pakai kain, pakai sarung tangan, maka itu tidak batal. Bila hail. Yang batal itu tanpa penghalang. Mau anaknya masih bayi, udah besar, sama saja. Batal. Jadi pembatal ini enggak ada batasan usia. Punya sendiri ataupun orang lain, sama saja. Begitu. Ini yang kedua. Jadi hadisnya ada 2, yang satu bilang batal, yang bilang enggak batal. Para ulama berbeda pendapat dalam kesimpulannya. Afwan, tadi Anda sempat kendala sinyal. Kalau kepala dibasuh atau diusap, itu sudah nanti disimak saja rekamannya. Kepala itu dibasahi
dengan cara yang tadi sudah dijelaskan, juga termasuk pertanyaan sebelumnya sudah disebutkan. Ini yang kedua, pembatal yang kedua. Yang ketiga, yaitu sentuhan, lams, sentuhan. Ini dalilnya lamastumun nisa. Dalilnya sentuhan. Cuma kalau dalam mazhab Hanafi, makna sentuhan di sana adalah sentuhan. Beda ya. Yang pakai kutip sama enggak. Kalau sentuhan itu beneran. Jadi literally sentuhan gitu dalam mazhab Syafi'i itu. Benar-benar sentuhan, menyentuh, itu batal. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi enggak. Sentuhan itu adalah hadas besar, bukan hadas kecil. Dan dalilnya mazhab Hanafi kuat. Dalam bab ini dalilnya mazhab Hanafi kuat sekali. Mazhab Syafi'i kuat enggak? Kuat juga. Cuma wallahu a'lam bishawab. Kalau pandangan saya pribadi sendiri, kalau dibanding-bandingkan, kok kayak kuatan mazhab Hanafi ya gitu. Saya pribadi wallahu a'lam bishawab. Bebas kalau antum. Walamsu, menyentuh siapa? Siapa yang menyentuh? Yaitu laki-laki, az-zakari, basyaratal untha. Kulitnya perempuan. Perhatikan syaratnya. Pertama kulit yang disentuh. Jadi persentuhan antara kulit dengan kulit. Persentuhan antara kulit dengan kulit. Kemudian az-zakar wal untha berarti lawan jenis. Al-ajnabiyyati berarti non mahram. Kulit lawan jenis non mahram yang halal. Pertanyaan nih. Suami istri mahram atau non mahram? Ya, kesel Pak. Suami istri mahram atau non mahram? Hah? Mahram atau non mahram? Non mahram Ustaz. Non mahram lah. Kalau mahram gak boleh nikah mereka. Iya. Kalau suami istri itu mahram berarti gak boleh nikah. Suami istri itu halal, makanya nikah. Begitu. Maka dalam bab ini, kalau mengikuti pendapatnya mazhab Syafi'i, berarti termasuk yang membatalkan sentuhannya. Begitu ya. Walau zaujatan, maka ditegaskan di sini oleh Syenawal Bantani, walau zaujatan, walaupun udah menikah pasangannya, si non mahramnya ini walaupun udah nikah, begitu. Ma'akibarin, sudah besar yang disentuhnya atau yang menyentuhnya, sudah besar itu usia tamyiz menurut para ulama sekitar 7 tahun. Au aks atau lawannya yaitu laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Fayantaqidu wudu'ul lamis wal malmus, maka batal wudunya yang menyentuh dan yang disentuh. Yang menyentuhnya batal, yang disentuhnya batal. Berarti kalau ada orang yang jahil batal terus, batal terus. Batal terus. Begitu. Idza ikhtalafa jinsuhuma, apabila mereka lawan jenis. Wa kana kullun minhuma yushtaha wa lam yakuna mahramaini. Wa kana kullun minhuma yushtaha wa lam yakuna mahramaini. Ini syarat. Jadi begini. Syaratnya itu adalah, saya rinci di sini. Berarti sentuhan yang membatalkan wudu. Sentuhan yang membatalkan wudu. Sentuhan yang membatalkan wudu. Yang pertama, sentuhannya langsung, tanpa penghalang. Langsung. Yang kedua, kulit dengan kulit. Kulit ke kulit. Kulit ke kulit. Artinya begini, kalau sentuhannya itu salah satunya ke rambut atau ke tulang, termasuk tulang apa? Gigi, tulang bukan? Terus kuku, tulang, ya kan?
Maka yang seperti itu tidak batal. Begitu. Yang seperti itu tidak batal. Jadi kulit ke kulit. Begitu. Rambut, gigi, kuku tidak batal. Yang ketiga, langsung kulit ke kulit, harus lawan jenis, laki-laki ke perempuan. Berarti kalau sejenis enggak. Acuannya apa lawan jenis itu? Ya kita sudah tahu lah, acuannya adalah kelamin. Bukan pengakuan. Bukan pengakuan gender, bukan. Karena ada orang zaman sekarang bingung kan, itu laki-laki apa perempuan? Saya tidak berjenis kelamin itu. Saya jenis kelamin ke-5, jenis kelamin ke-6, jenis ke-7. Lawan jenis, aduh, susah jadi. Lawan jenis. Yang keempat, tadi apa? Non mahram. Non mahram. Non mahramnya ini non mahram yang abadi. Non mahram abadi. Oh enggak. Lebih enak begini berarti, gampang supaya ini. Tidak terjadi berarti lebih enak. Tidak terjadi afwan, tidak terjadi pada mahram abadi. Pada mahram abadi. Berarti selain mahram abadi. Apa itu mahram abadi? Mahram ada 2, mahram sementara sama mahram abadi. Ipar itu mahram bukan? Ipar itu mahram bukan? Bukan, Ustaz. Mahram. Sementara. Seperti sementara. Ipar itu mahram tapi sementara. Kalau misalnya bukan mahram berarti halal dinikahi. Iya halal dinikahi, tapi nanti kalau udah cerai sama istrinya. Kayak gitu ya. Udah cerai sama saudarinya. Nah, sentuhan yang membatalkan wudhu ini tidak terjadi pada mahram abadi. Berarti mahram sementara. Sentuhan ini batal nggak? Batal. Sentuhan pada mahram sementara batal. Karena batal kalau tidak terjadi pada mahram abadi. Begitu. Berarti sentuhan yang terjadi pada mahram abadi tidak batal. Apa saja mahram abadi itu? Baik nasab, adik, kakak, ayah, ibu, cucu, kakek dan lain sebagainya. Apalagi persusuan, saudara persusuan, betul. Dan ikatan pernikahan. Siapa yang bisa menjadi mahram abadi dalam pernikahan? Saudara tiri. Hah? Saudara tiri? Bukan. Saudara tiri enggak, justru saudara tiri halal. Mertua, oh iya. Mertua dan menantu. Ya mertua lawannya menantu, begitu. Ini abadi nih. Udah jadi bapak sama anak, ibu sama anak, begitu. Maka mertua menantu itu abadi. Walaupun sudah bercerai, tetap mahram. Begitu, tetap mahram. Walaupun sudah bercerai. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ini tidak terjadi pada mahram abadi. Yang kelima, tadi apa? Yushtaha. Terjadi pada usia atau salah satu di antara mereka itu sentuhannya adalah menyentuh kulit lawan jenis yang usia, istilahnya apa ya? Gampangnya yushtaha itu membuat bersyahwat. Usia yang bisa membangkitkan syahwat. Usia yang membangkitkan syahwat. Yang umumnya sudah membangkitkan syahwat. Membangkitkan syahwat. Anak usia berapa yang dinilai sudah membangkitkan syahwat? Ya tadi, kebanyakan ulama menilai 7 tahun. 7 tahun itu sudah bisa membangkitkan syahwat. Dan itu normal. Begitu. Sehingga sentuhan dengan anak di atas usia 7 tahun membatalkan wudhu. Tapi sentuhan di anak usia di bawah 7 tahun tidak membatalkan wudhu. Nah cuma memang kritik yang datang dari para ulama yang mengatakan sentuhan ini tidak membatalkan. Yang pertama di sini.
Apa landasannya? Apa landasannya kan? Kok harus yang menimbulkan syahwat dulu? Kalau misalnya ketika menyentuhnya tidak bersyahwat bagaimana? Batal nggak dalam mazhab Syafi'i? Nyentuhnya itu nggak pakai syahwat. Batal nggak dalam mazhab Syafi'i? Tetap batal. Karena acuannya bukan ketika bersyahwatnya, tapi acuannya itu standar umumnya si anak ini sudah bisa membuat orang lain menimbulkan syahwat. Bukan ketika sentuhannya ada syahwat. Tapi menurut Hambali dan Maliki, membatalkan itu hanya kalau ada syahwat saja. Menurut Hambali dan Maliki. Begitu. Makanya ini banyak yang mengkritik nih. Ya. Dari kalangan Maliki, dari kalangan Hambali. Dari kalangan Hanafi, mengkritik lagi, mereka mengatakan sentuhan itu nggak ada yang membatalkan wudhu. Kenapa? Karena standarnya tidak bisa digeneralisir. Sedangkan hukum harus bisa punya standar yang kokoh, yang kuat. Syahwat tiap orang sama atau beda? Beda-beda. Maka standarnya Hambali, standarnya Maliki ditolak sama Hanafi. Nggak bisa pakai standar ini. Masa syahwat itu beda-beda tiap orang. Nggak bisa buat hukum. Demikian pula masalah ini. Menurut pandangan mazhab Hanafi ini nggak bisa. Kan standarnya tadi katanya bisa membangkitkan syahwat. Ya. Bisa beda-beda tiap orang. 7 tahun ada yang bisa membangkitkan syahwat. 8 tahun ada yang belum. Nggak bisa. Begitu. Apalagi dalam pandangan mazhab Hanafi, bahwa yang dimaksud lames pada ayat lamastumun nisa itu adalah bukan literally sentuhan, tapi dalam tanda petik sentuhan. Sentuhannya yang bisa mengakibatkan hadas besar. Itu Hanafi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Jadi 5 ya dalam mazhab Syafi'i ini syaratnya. Dan ini istiqra. Jadi tafsir dari kata lams itu seperti ini dalam mazhab Syafi'i. Tafsir lams. Demikian. Baik. Ada yang diskusikan? Silakan. Terakhir yang membatalkan wudhu. Wazawalul aqli, hilangnya akal. Jelas, apapun itu, bentuk, semua keadaan yang menghilangkan akal. Apa aja berarti? Pertama, tidur berarti kan? Hilang akal nggak tidur? Hilang akal. Pingsan. Apalagi? Gila. Apalagi? Mabuk. Apalagi? Tidur, pingsan, gila, mabuk, dibius, pingsan juga bius ya. Bius, apalagi? Pokoknya semua kesurupan hilang akal. Kesurupan kan hilang akal. Kesurupan yang beneran. Kesurupan main-main. Kesurupan. Itu yang akal. Pokoknya semua keadaan yang membuat akal itu hilang. Begitu. Zawalul aql. Itu batal wudhunya. Kenapa batal wudhunya? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ketika hilang akal. Itu masalahnya. Iya kan? Ada nggak yang bisa memastikan? Ente belum batal. Misal nih, ada orang tidur, terus bangun. Kayaknya saya belum batal tidur kayak. Siapa yang bisa memastikan ente nggak batal? Nggak bisa. Makanya hilang akal itu udah batal. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa memastikan. Bisa ini, bisa itu kan? Nggak bisa, nggak ada yang tahu. Makanya hilang akal itu batal. Dalilnya apa? Itu karena nggak ada yang bisa memastikan dia. Ngapain? Nggak ada yang bisa memastikan batal atau tidaknya. Tapi ada pengecualian. Kecuali siapa? Kecuali naum. Berarti hanya tidur. Dari sekian banyak bentuk zawalul akal ini, yang dikecualikan hanya tidur. Berarti yang lain gak berlaku. Hanya tidur saja. Tidur yang seperti apa? Tidur qa'idin.
tidurnya duduk. Orang yang tidurnya duduk. Kesurupan duduk? Enggak. Pingsan duduk? Enggak. Mabok duduk? Enggak. Hanya tidur duduk yang dikecualikan. Mumakkinin, tidurnya duduk dan mumakkin. Mumakkin itu kokoh. Tamkin, mak'adatahu, ya, menekan, kokoh menekan. Kokoh menekan. Menekan apa? Menekan mak'adatahu, menekan tempat duduknya. Hanya ini yang dikecualikan. Tidak yang lain. Apa alasannya? Kenapa orang yang tidurnya duduk dan menekan tempat duduknya dinilai tidak batal? Tidak bisa kentut. Karena dia bisa menahan sesuatu yang bisa membatalkannya. Apa itu buang angin? Begitu. Tapi kalau misalnya lagi tidur pas bangun ternyata ada pipis yang jelas ngompol, ya udah berarti batal. Begitu ya. Batalnya bukan karena tidurnya, karena pipisnya tadi. Tapi buang angin kan gak ada bekas. Hanya saja orang yang tidurnya duduk, maka ini akan mencegah dia dari mengeluarkan sesuatu di duburnya. Begitu. Karena ketahan. Itu udah otomatis ketahan. Kalau menekan, misalnya begini atau apapun itulah. Yang penting dia masih menekan. Mau bersandar mau enggak, yang penting masih menekan. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain enggak, karena yang lain enggak, keadaannya berbeda. Baik. Ini tidur duduk. Bagaimana kalau ngantuk doang? Kalau ngantuk doang, walaupun tidak duduk, tidak batal. Karena yang batal itu tidur. Apa bedanya tidur sama ngantuk? Tidur ini. Bukan ngantuk lagi ini. Apa beda tidur sama ngantuk? Tidur itu cirinya mimpi. Tidur itu cirinya mimpi. Enggak bisa merasakan kehidupan sekitar. Tapi kalau ngantuk, itu masih bisa merasakan kehidupan sekitar. Kebanyakan orang, kalau lagi Jumatan, tidur apa ngantuk? Kebanyakan ngantuk. Karena masih kedenger samar-samar. Makanya ketika qomat langsung diri kan. Masih denger dia asalnya. Masih denger. Tapi kalau sudah kayak itu udah tidur. Ya batal berarti. Kalau tidak memakin lagi. Kalau duduknya tidak memakin lagi batal. Tapi kalau duduknya masih memakin, dia yakin masih neken. Kalau dia yakin masih neken, ini masih neken, saya masih neken. Ya udah berarti aman. Pokoknya yang jadi acuan adalah si bokongnya masih makin nggak ke tempat duduknya. Begitu. Berarti kalau tidur diri batal nggak? Batal. Kan harus duduk. Ada nggak orang tidur diri? Ada. Orang lagi sholat tidur diri ada, itu saking ngantuknya. Tidur sujud, batal nggak? Batal. Berarti kalau ada orang tidur lagi sujud, batal. Dia lagi sujud gitu. Udah gak kedengar sama sekali, tiba-tiba bangun. Gimana? Lanjutin sholatnya? Gak bisa, harus diulang. Kecuali kalau ngantuk doang masih samar-samar, masih dengar. Begitu. Jadi kalau beneran tidur, selain dalam keadaan duduk, batal. Wudunya berarti batal juga sholatnya. Kalau lagi sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini adalah pembatal wudu. Hanya ada 4 saja pembatal wudu dalam mazhab Syafi'i. Sedikit, dalam mazhab Syafi'i pembatal wudu sedikit. Dalam mazhab yang lain ada tambahan, misalnya apa? Sebetulnya enggak perlu mazhab yang lain ya. Imam Nawawi menguatkan makan daging unta itu membatalkan wudu. Imam Nawawi Syafi'iyah, tapi beliau punya pendapat yang beda dengan mazhab. Apa itu makan daging unta? Membatalkan wudu. Mazhab yang lain menambahkan apa? Makan seluruh daging yang terkena api membatalkan wudu. Ada lagi ini, ada itu. Intinya beda-beda. Bahkan ada yang muntah yang membatalkan wudu. Kita enggak. Muntahnya muntah darah kayak enggak batal wudu. Muntah sengaja, tidak sengaja tidak batal wudu. Hanya 4 membatal wudu itu.
Begitu. Kalau misalnya mengikuti mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana mana yang kita amalkan? Maka dalam amal silakan pilih yang paling kuat dalilnya. Kalau kita sanggup meneliti. Kalau nggak bisa meneliti bagaimana? Maka pilih yang paling selamat. Maksudnya pilih paling selamat itu bagaimana? Kalau timbangannya begini nih. Maksudnya pilih paling selamat itu begini. Kalau misalnya perbandingannya adalah, tahu permainan jungkat-jungkit nggak? Tahu ya jungkat-jungkit ya. Ini gambarannya lah, kayak orang lagi main jungkat-jungkit. Kemudian di sini wajib, sini haram. Di sini berarti sunnah, sini makruh, sini mubah. Perbandingan gini. Jadi kalau misalnya ada ulama yang berpendapat satu haram, satu makruh, gimana? Ya udah jelas menang itu mah, jangan diamalkan. Paham ya? Kalau ada ulama yang berpendapat satu sunnah, satu wajib, amalkan, udah selesai. Pertanyaannya kalau seimbang, satu haram, satu wajib. Yang seimbang kedudukannya, dimenangkan yang mana? Hah? Dimenangkan yang mana? Tapi nggak ada sih kayaknya yang haram sama wajib. Nggak ada. Tapi dimenangkan yang, kalau dia konteksnya ibadah maka dimenangkan yang haram. Kalau perbandingannya antara haram dengan yang wajib. Kenapa? Karena ibadah itu hukum asalnya tidak ada sebelum ada perintah. Begitu. Demikian pula kalau dia mengatakan satu haram, satu sunnah. Lebih baik tidak dilakukan. Bagaimana kalau satu makruh, satu sunnah? Sama. Makruh atau sunnah, lebih baik jangan diamalkan. Kalau makruhnya makruh yang berat. Hanya memang kalau beneran ada pendapat yang mengatakan itu makruh, ya makruh yang berat. Tapi kadang situasional. Kalau makruh sama sunnah itu kadang situasional. Misalnya begini, kunut subuh. Menurut sebagian ulama makruh kalau terus-terusan kunut subuh. Sebagian ulama yang lain sunnah, terus-terusan kunut subuh dalam mazhab Syafi'i sunnah. Mana yang diamalkan? Situasional. Kalau misalnya kita jadi imam di tempat orang yang mengatakan itu makruh, udah jangan dilakukan. Atau kalaupun kita mau melakukan, maka jangan ditampakkan kalau kita jadi imam. Demikian yang mengatakan makruh ketika menjadi imam misalnya di tempat orang yang kunut subuh, maka kunut subuh aja. Situasional. Jadi kalau makruh sunnah dapat dikatakan situasional ya. Situasional. Enggak bisa kayak haram sama wajib. Kalau haram sama wajib menangkan yang haram. Situasional. Kalau makruh sama sunnah berarti situasional, enggak bisa langsung begitu saja. Kalau haram sama sunnah, ya menangkan yang haram juga. Nah lebih berat ke sini kan? Begitu. Makruh sama wajib, ya menangkan yang wajib. Haram sama mubah, menangkan yang haram. Begitu. Ini caranya orang awam yang pengen beramal tapi bingung dalilnya kuat mana gitu. Perbandingannya begini. Cuma memang nggak bisa mutlak ya, nggak bisa mutlak. Ini beneran awam banget yang nggak mau mikir udah lihat aja ini, gitu. Lihat diagram ini gitu maksudnya gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makan yang membatalkan wudu, makan daging unta, bukan masalah nyemil atau beratnya. Makannya daging unta, dagingnya. Tadi saya bilang daging unta kan? Atau saya bilangnya makan doang? Daging unta. Jadi yang dimakannya apa? Bukan dalam rangka makan apa bukan? Pokoknya yang dimakan daging unta. Mau makan sepotong, mau dia lagi makan sama nasi, mau dia lagi istilahnya kalau kata orang Betawi ngejambalin, silakan. Pokoknya dalam pandangan Imam Nawawi itu batal. Begitu. Wallahu a'lam. Kalau nggak salah ini sama dengan pendapatnya Hambali. Sama dengan pendapatnya Hambali. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang tanyakan? Silakan. Pembatal wudu. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang tidak disebutkan selain 4 ini nggak batal. Nggak batal selain yang 4 ini ya. Jalan-jalan, nggak batalin wudu jalan-jalan.
Futsal itu nggak ngebatalin wudhu. Bis futsal, nggak ada buang angin, nggak ada buang air, ya udah, sholat aja langsung. Begitu. Apalagi, kan kadang orang butuh wudhu lagi, padahal masih suci. Nggak apa-apa kalau berkeyakinan sunnah. Cuma jangan sampai berkeyakinan wajib jadi masalahnya. Jadi ribet. Gitu. Jadi ribet. Ya, jadi memberatkan diri sendiri akhirnya. Kenapa wudhu lagi? Tadi bukannya udah wudhu? Ya tadi habis jalan dari situ ke sini. Bukannya dari jalan situ ke sini batal. Enggak batal. Kena najis, dijilat anjing sekalipun enggak batal. Enggak ada kan di sini. Selain 4 ini, dijilat anjing batal enggak? Enggak. Dijilat anjing itu enggak batal. Seperti itu. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Kena najis, dijilat anjing enggak batal. Cuma sebelum sholat ya dibersihkan dulu, disucikan dulu. Tanpa perlu berwudu ulang. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang diskusikan? Disilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ini kalau misalnya kita habis sholat asar misalnya berdiam diri di masjid, kan punya wudhu tuh. Nah sampai dengan mau maghrib, waktu maghrib tiba kita tidak wudhu lagi karena tidak batal, itu tidak jadi masalah? Ya nggak bisa masalah. Atau gimana? Masalah. Karena syaratnya sholat itu bukan wudhu, tapi suci dari hadas. Syaratnya sholat itu apa? Bukan wudhunya, tapi suci dari hadasnya. Artinya selama kita suci dari hadas, sholat aja. Tapi pengen wudhu lagi ya? Boleh, sunnah hukumnya, tidak wajib. Karena tajdidul wudhu khair. Memperbaharui wudhu itu kebaikan. Tapi kalau nggak wudhu lagi, nggak apa-apa. Misalnya, dari mulai subuh sampai maghrib, cukup sekali wudhu, boleh nggak? Boleh, kalau nggak batal-batal silakan. Iya, silakan. Bener-bener itu, nggak buang air, nggak buang angin dari subuh sampai maghrib, bahkan sampai isya, sampai tidur lagi. Silakan. Kalau memang tidak ada pembatal-pembatal wudhu yang tadi telah disebutkan tersebut. Demikian. Jadi syaratnya sholat itu bukan wudhunya, tapi suci dari hadasnya. Begitu. Makanya kita kan semua pernah berhadas besar kan? Yang udah nikah. Yang di belakang belum. Pernah berhadas besar kan? Sering berhadas besar. Apakah setiap mau sholat harus mandi? Kan enggak. Cukup sekali aja dulu gitu kan. Seperti itu. Enggak setiap sholat harus mandi. Walaupun pernah mengalami hadas besar. Ya sama saja dengan hadas kecil. Hadas kecil itu sudah hilang. Ya sudah, berarti langsung sholat saja. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Bahkan di antara kebiasaannya para ulama itu menjaga wudhu. Jadi wudhu itu nggak mau sholat. Setiap kali batal berwudhu. Setiap kali sholat langsung sholat. Itu amalan yang jarang dilakukan oleh orang-orang awam, tapi itu adalah kebaikan sebetulnya. Jadi berwudhulah setiap kali batal, bukan setiap kali mau sholat. Begitu, itu afdol itu. Jadi menjadikan diri kita ini suci setiap saat. Oh itu susah itu. Kalau misalnya belum terbiasa, waduh udah buang angin lagi, balik lagi ke toilet, waduh buang angin. Kalau misalnya batalnya karena buang air kecil, buang air besar masih bisa sekalian kan ya. Sekalian ke toilet, sekalian wudhu masih bisa. Tapi kalau pembatalnya selain itu, wah berat. Makanya pahalanya besar. Demikian, barakallahu fiik. Ada lagi yang tanyakan? Terakhir silakan. Ada Ustaz. Oh, 2 orang. Ya udah silakan 2 orang, silakan. Pertama jazakumullahu khairan katsiran atas ilmunya Ustaz. Kenapa Imam Nawawi mengkategorikan makan daging unta itu menjadi pembatal wudhu? Apakah ada hadis? Ada hadis para sahabat setelah makan daging unta itu berwudhu. Nabi memerintahkan berwudhu. Terus kenapa mazhab Syafi'i enggak? Karena dalam mazhab Syafi'i itu bukan wajib tapi sunnah. Begitu. Demikian. Ya. Ada hadisnya. Ya. Jadi nggak ngarang ulama itu. Yang pasti nggak ngarang. Nah, ketika kita bertanya seperti itu, ini perhatian juga. Ada sebagian orang itu yang suudzon bawaannya ke para ulama. Kok kenapa begini? Kenapa begitu? Bukan bertanya tapi mempertanyakan. Ini 2 hal yang berbeda. Ya. Bukan bertanya tapi mempertanyakan. Sehingga setiap kali ada yang berbeda dengan dirinya, nah ini bahaya. Begitu. Ini penting untuk dicatat.
bahwa para ulama dan dalil, dan ini juga satu lagi, dan dalil itu bukan Quran, bukan hanya hadis. Dalil tertib itu kan bukan ada perintah kalian berwudulah dengan tertib, nggak ada. Nah, begitu ya. Jadi dalil itu nggak mesti harus teks Al-Quran, teks Sunnah. Demikian pula. Jadi sehingga begini, kenapa saya sampaikan seperti itu? Sehingga nanti apabila kita melihat pendapat para ulama, kemudian kita nggak nemuin dalilnya, bisa jadi bukan karena nggak ada dalilnya. Bisa jadi pertama, kita belum tahu dalilnya apa. Yang kedua, bisa jadi dalilnya bukan teks, tapi ijtihad yang kita nggak paham. Begitu. Jadi itu hal-hal yang penting untuk diperhatikan ketika belajar fikih. Husnudzon sama ulama. Jadi wajib husnudzon dulu. Begitu. Makanya di dalam kitab-kitab fikih dasar ini nggak ada disebutin dalil-dalil. Mana dalil? Nggak ada disebutin dalil-dalil. Karena tujuannya bukan buat ngolah. Tujuannya buat makan. Kita lagi lapar dikasih makan ini. Gini loh caranya wudhu, udah selesai kan? Gimana kalau misalnya pengen tahu dalil rincian? Ya di kitab-kitab yang tebal. Level berikutnya udah mulai disebutin ada dalil-dalilnya. Walaupun gak detail. Pengen detail lagi, yang lebih tebal lagi. Terus begitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Tadi terakhir yang Ustazah ada. Nah, Ustaz, apaan? Jika sholat itu syaratnya suci daripada hadas, Ustaz. Betul. Nah, andai kan kita misal setelah bersuci dengan mandi, Ustaz, dengan mandi besar, Ustaz, mandi wajib, Ustaz katakan. Nah, setelah itu kemudian kita apa langsung bisa sholat, Ustaz, dalam kondisi seperti itu tanpa berwudu, Ustaz? Setelah mandinya ada pembatal wudu nggak? Paham nggak pertanyaan saya? Kita mandi. Nah, setelah ritual mandi, itu ada pembatal wudhu yang terjadi enggak? Kalau enggak ada ya sudah, langsung saja. Karena begini. Mandi ini mensucikan hadas kecil sekaligus mensucikan hadas besar. Otomatis, walaupun nggak diniatkan. Walaupun niatnya maksudnya cuma hadas besar doang. Kita kan niat mandi cuma hadas besar. Itu otomatis hadas kecilnya pun ikut terangkat. Begitu. Tapi ingat, mandi ada dua. Ada mandi yang ritual, ibadah. Ada mandi yang adat. Biasanya kita kalau misalnya mandi besar, ritual dulu atau adat dulu? Faham nggak bedanya? Mandi ritual sama mandi adat. Mandi adat itu mandi yang niatnya ngebersihin diri, itu adat. Mandi ritual itu mandi yang niatnya ngangkat hadas. Nah, kita pasti ada dua kegiatan kan ketika mandi kan? Ada adatnya, ada ritualnya kan? Pakai sabun, gosok gigi, pakai sampo, itu ritual apa adat? Adat itu mah bersihin diri. Karena ritual itu nggak butuh itu semuanya. Ritual itu membasuh seluruh badan dengan air yang bersih dan jernih, yang suci dan mensucikan. Begitu. Ya. Nah, pertanyaannya ketika kita mandi besar, ritual dulu atau adat dulu? Biasanya ada yang ritual dulu, ada yang adat dulu, beda-beda ya. Intinya begini, setelah mandi yang ritual ini, ada pembatal wudhu atau enggak? Itu masalahnya. Ya. Setelah mandi yang ritual. Tapi tadi setelah mandi nggak ada pembatal wudhu. Setelah mandi ritual nggak ada. Tapi pas lagi mandi adat, ada batal wudhu misalnya. Karena pakai sabun, semuanya kena kemaluan dan lain sebagainya. Berarti batal wudhunya, harus berwudhu lagi. Kecuali kalau dibalik mungkin. Adat dulu, ngebersihin badan dulu semuanya. Saya niat ini bersihin badan dulu. Udah selesai mandi adatnya, udah bersih semuanya, baru ini niatnya untuk hadas besar. Setelah itu nggak ada apa-apa. Ya udah berarti silakan kalau mau langsung sholat. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Jadi mandi itu bisa mengangkat hadas kecil, bisa mengangkat hadas besar dulu ya. Hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Walaupun tidak diniatkan khusus untuk hadas kecilnya. Tapi ingat, mandi ada dua, ada mandi yang ritual, ada mandi yang adat. Mana yang mengangkat hadas? Yang ritual.
Adat itu nggak bisa mengangkat hadas. Makanya niat penting. Kalau wudu nggak ada adat. Ada nggak wudu adat? Orang berwudu tapi niatnya cuma kebiasaan doang, nggak ada. Ngapain wudu? Ini bukan wudu, ini mah nggak lagi ngangkat hadas katanya. Terus ngapain? Ya pengen begini aja, nggak ada orang begitu. Kalau mandi kan beda. Mandi itu ada yang memang adat, gitu ya. Orang berwudu pasti ibadah, ritual. Tidak ada orang berwudu bukan ritual itu. Itu bedanya. Makanya niat wudu cukup niat wudu. Tapi niat mandi nggak bisa niat mandi doang. Harus niat ngangkat hadas besar. Nanti kita bahas di bab mandi insyaallah. Khair, fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك